Shalom, Bapak, Mama, Bersaudara yang terkasih, jemaat Tuhan di mana saja berada. Kita berjumpa kembali di dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan kali ini bersama-sama dengan kami, jemaat dari Gereja Batakaro Protestan atau GBKP Kupang. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mendengarkan dua pujian berikut ini. Hanya
pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau ingat lagi kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri pulihkanku. Oh. Bapak, Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, seringkali kasih-Mu, kehendak-Mu, rancangan-Mu Bapa tidak terselami oleh pikiran kami yang secara manusiawi sungguh amat terbatas. Karena itu sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini Bapa, kiranya Tuhan yang berkuasa atas kami sekalian, sehingga setiap firman yang akan terbaca dan diberitakan bagi anak-anak Tuhan, menjadi firman yang memberkati dan membuat kami semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Inilah doa dan permohonan kami Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kali ini firman Tuhan terambil kepada kita semua dari perjanjian baru
Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan terbaca kepada kita di bawah judul perikop Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak Mama yang terkasih, sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mendengarkan dua pujian yang mengantarkan kita berikut ini. Yahweh, si pepayo aku, tandai doaku, itan doaku, kudulah teri. Jana surah-surahku, yang kakak idau-dau nari. Bicara
Ijepe jemak duaku salutan du si kemuhen terang si klewati aku oh jawe. Ijepe jemak duaku salutan du si kemuhen terang si klewati aku oh jawe. Jabaci aku lawan maka akulah tunduk ayodu Ujane ku lawan maka terligan ibas mataku oh jawe. bicara nangki aku kulan ije kepingandu entah medem aku bas gelap ike parlawi ku bandinganku kampe ije Ijepe jemak duaku salutan du si kemuhen terang si klewati aku oh jawe. Ijepe jemak duaku salutan du si kemuhen terang si klewati aku oh jawe. Yang seperti Engkau besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau
Bapak Mama, jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam kehidupan sebagai seorang manusia, seringkali yang membuat kita bertahan di dalam menjalani kehidupan adalah ketika kita memiliki harapan. Harapan itu menjadi bahan bakar yang kita perlukan untuk melewati kehidupan di dalam berbagai situasi, baik seperti yang kita harapkan, terlebih yang tidak pernah kita bayangkan. Dan kalau kita belajar kepada realita kehidupan, seringkali harapan itu digantungkan atau diletakkan baik kepada seseorang ataupun kepada sesuatu. Ada sebuah kisah yang kami ceritakan dari kampung halaman kami, di mana seorang ibu yang begitu percaya suaminya adalah seorang suami yang bisa diandalkan, suami yang dapat dipercaya. Dan dengan penuh percaya dia lepaskan suaminya untuk pergi merantau ke daerah yang lain. Bertahun-tahun ditunggu tanpa kabar, tiada berita. Kemudian si istri ini penasaran, bagaimana kabar suamiku saat ini? Masih hidupkah dia? Masih sehatkah? Sudah sukseskah? Sudah seperti Bang Toyib pergi tanpa kabar berita. Lalu suatu ketika dia putuskan untuk pergi mencari suaminya. Dia jual segala apa yang ada di rumahnya untuk bisa punya biaya berangkat mencari sang suami. Tetapi ketika semua sudah dihabiskan, semua sudah dikorbankan, apa yang dia rasakan? Akhirnya dia dapati suaminya sudah pergi berbahagia dengan keluarga yang baru. Dan di situ hatinya betul-betul hancur. Semua harapannya tinggal kenangan. Suami yang begitu dipercaya ternyata mengecewakan dan bahkan menghancurkan dia. Sampai dia gelap mata, tidak mampu melangkah kepada masa depannya. Dan bahkan memilih untuk terlarut dalam kesedihan. Dan pada akhirnya Bapak Mama saudaraku yang terkasih, si ibu ini menderita dan kehilangan akal pikirannya. Dia harus mendekam di rumah sakit jiwa karena kehilangan kewarasannya. Terkadang harapan itu bisa jadi diletakkan kepada anak-anak, kepada istri, kepada harta benda, atau kepada sesuatu hal yang lain. Tetapi kita perlu menyadari bahwa semua itu akan ada akhirnya, akan ada batasnya. Bagaimana bila orang yang kita percayai harus pergi dari dunia ini? Atau bagaimana bila seseorang yang kita letakkan harapan dan percaya kita kepadanya memilih untuk mengakhiri hubungan dan pergi dari hidup kita. Karena itu hari ini kita mau melihat melalui tema kita pada mimbar agama Kristen hari ini yang berbicara soal pengharapan. Kita belajar untuk tidak berharap kepada benda yang ada di sekitar kita atau kepada orang-orang, tetapi kita mau belajar untuk punya pengharapan, untuk memandang jauh ke depan bersama-sama dengan Tuhan kita. Bapak Mama saudaraku yang terkasih, mungkin bagian dari firman Tuhan yang terbaca kepada kita hari ini merupakan bagian firman Tuhan yang sudah sangat sering kita dengarkan. Dan biasanya itu kita dengarkan ketika terjadi peristiwa duka. Biasanya ayat ini akan disampaikan oleh para pelayan untuk mengatakan kepada keluarga yang berduka bahwa orang yang dikasihi, orang yang sudah meninggal itu sekarang sudah berbahagia ada di rumah Bapa. Dan itu juga tidak salah. Tetapi hari ini kita diajak untuk belajar kepada firman ini, melihat kepada tataran yang lebih luas lagi. Bukan hanya sekedar bagaimana kita merasa sukacita berada di sorga, tetapi kita juga mau belajar melihat pengharapan yang dijanjikan Tuhan bagi kita anak-anaknya yang mau mendengarkan dan mau memandang kepadanya. Bapak Mama saudara-saudariku yang terkasih, kita boleh melihat konteks percakapan pada Injil Yohanes pasal 14 dan sebelumnya pasal 13 ini adalah Tuhan Yesus berbicara kepada para murid yang dia kasihi tentang penderitaan yang akan dia alami, tentang kematian yang sudah ada di depan mata dan harus dia hadapi. Dan dia juga sampaikan kepada muridnya tentang peristiwa kebangkitan yang nantinya akan terjadi. Dan untuk menguatkan hati para murid, bahkan sebelum pasal 14 ini,
Injil Yohanes mengisahkan Yesus sendiri sudah membasuh kaki murid-muridnya dengan tujuan Tuhan mau mengajari, Tuhan mau memberikan teladan bagaimana para murid harus hidup ketika Tuhan Yesus sudah tidak berada bersama-sama dengan mereka. Bagaimana para murid harus terus melanjutkan perjalanan mereka walaupun Tuhan sudah tidak berada lagi di tengah-tengah mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan hal itu kepada murid-muridnya, hati para murid-murid ini merasa terganggu, Bapak Mama, saudara-saudaraku. Ketika Tuhan Yesus menceritakan bahwa akan ada penderitaan yang dihadapi, para murid menyangkal itu, mereka terganggu dan salah seorang muridnya, yaitu Petrus, bahkan katakan kepada Yesus, "Sekali-kali penderitaan ini tidak akan terjadi kepadamu Tuhan. Kami akan berada bersama-sama dengan Engkau." Padahal Yesus sendiri sudah mengingatkan tentang bahaya penyangkalan yang akan dilakukan oleh Petrus sendiri yang berbicara dengan penuh keyakinan pada saat itu. Sebenarnya kalau kita pikirkan, kita berada di posisi para murid yang sudah mengabdikan hidupnya mengikut Tuhan Yesus dengan setia siang dan malam selama 3 tahun lamanya. Ketika mungkin kita dikatakan atau diingatkan soal penderitaan yang akan dialami oleh guru yang kita kasihi, mungkin kita juga akan punya reaksi yang sama dengan para murid. Ada ketakutan, ada kekhawatiran dan ada sebuah niatan untuk meninggalkan penderitaan itu ketika Petrus mengatakan, "Sekali-kali Tuhan, hal itu tidak akan terjadi padamu." Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kesulitan, bahkan penderitaan, salib yang harus dia alami atau dia pikul, Tuhan kembali menguatkan para murid dan menguatkan hati kita semua yang mendengarkan firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus menjawab apa yang disampaikan oleh para murid dengan mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat dan aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, sehingga di mana aku berada, di situ pun engkau berada." Yesus mengatakan kalimat ini, firman ini kepada muridnya untuk memberikan penghiburan, untuk memberikan keteguhan hati. Iya, penderitaan itu tidak dapat terelakkan, betul. Iya, sebentar lagi penyaliban itu akan terjadi, itu betul. Iya, dia akan mengalami kematian. Itu adalah sesuatu yang harus dia jalani, yang dia tidak bisa lari daripadanya. Tetapi Tuhan juga mau katakan lewat firman-Nya, kepergiannya itu, penderitaannya itu bukanlah sebuah penderitaan biasa. Dia harus tersalib bukan karena dia terdesak. Dia mengalami penderitaan dan kematian bukan karena dia kalah. Dia mengalami pergumulan yang luar biasa bukan karena dia terdesak. Dia tidak sama seperti orang lain ataupun penjahat-penjahat lain yang mungkin dijatuhi hukuman penyaliban. Tuhan tidak sama seperti mereka. Tuhan mau tekankan kepada muridnya ketika dia harus menjalani penderitaan dan kematian. Dia pergi untuk menyiapkan tempat bagi para murid, menyiapkan tempat bagi kita semua. Karena itu kita perlu mengingat kepergian Tuhan Yesus, penderitaannya itu bukanlah sebuah kekalahan, bukan sebuah kejahatannya, tetapi itu merupakan hal yang Tuhan Yesus kerjakan untuk menggenapi rencana Allah Bapa di surga. Dia siapkan tempat untuk para murid-muridnya. Dan bahkan bukan hanya sampai di situ, Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih. Tuhan Yesus juga tegaskan, dia katakan lagi dan lagi, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa bila bukan melalui aku." Apa artinya ini? Jemaat Tuhan yang terkasih, ini berarti bahwa ada sebuah kepastian
Penderitaan tidak akan terelakkan dalam kehidupan manusia. Tetapi walaupun demikian, di tengah-tengah kependeritaan itu, Tuhan memberikan sebuah kepastian. Identitas Kristus itu jelas. Ya betul penyaliban terjadi, betul dia menderita, tetapi pun yang jelas dia tahu kemana ia pergi. Lewat kematiannya, dia sediakan jalan keselamatan bagi kita semua. Dan karena itu, Tuhan tahu kemana dia pergi. Identitasnya jelas, seolah-olah Tuhan mau kita merenungkan bagian firman-Nya ini dengan sebuah pesan. Yesus seolah-olah mau mengatakan, jangan takut untuk ditinggalkan, sebab kepergianku adalah untuk menyiapkan tempat bagimu. Lewat firman-Nya Tuhan Yesus mau menyampaikan kepastian ataupun harapan yang disediakan Kristus. Seharusnya tidak membuat kita menjadi anak Tuhan yang cengeng, lemah dan melempem dalam menghadapi tantangan ataupun mungkin pergumulan dalam hidup ini. Tetapi Tuhan Yesus mau meneguhkan kita supaya lewat janjinya, lewat jalan yang sudah dia sediakan, lewat tempat yang sudah dia siapkan buat kita, kita menjadi murid-murid Kristus yang berani menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, suatu kali dalam sebuah perjalanan dinas, ketika kami bersepakat dengan beberapa teman untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh, kami melewati hutan-hutan dan jurang-jurang. Dan karena waktu yang terbatas, waktu itu supir yang membawa kami, dia membawa kendaraan itu dengan kecepatan yang luar biasa tinggi. Dan di tengah jalan yang berkelok-kelok itu kami pun panik, dan beberapa kali teman-teman yang ada di dalam mobil mengatakan, oh Yesus, tolong kami, Yesus, selamatkan kami, begitu. Dan ketika kami beristirahat di tengah-tengah perjalanan itu, si supir ini menarik sekali, dia katakan, Bapak dan Ibu ini kan pendeta-pendeta. Saya percaya pasti orang Kristen juga. Saya heran kenapa kok takut ya. Kalaupun misalnya kendaraan ini bertabrakan, ataupun mungkin orang Kristen itu mengalami kematian. Tujuannya kan sudah jelas. Saya tahu dari yang saya dengar, orang Kristen itu pasti masuk surga karena Tuhan menyediakan tempat bagi mereka. Saya aja yang bukan orang Kristen, yang masih belum tahu kemana setelah saya meninggal, saya nggak takut-takut amat. Dan lalu kami tertawa mendengarnya, dan lalu kami katakan kepada supir itu, memang betul, tujuannya jelas setelah mati, ya pulang ke rumah Bapa. Tetapi kami juga tidak mau cepat-cepat sekali berangkat ke sana. Kami masih mau hidup, ya walaupun nggak sampai 1000 tahun seperti kata Khairil Anwar. Dan karena itu, apa yang disampaikan oleh supir ini sebenarnya ada benarnya juga. Ketika Tuhan sudah berjanji kepada kita, itu tandanya dari janjinya kita bisa hidup dengan berpengharapan. Maka sikap hidup kita, respon kita sebagai anak Tuhan yang percaya adalah jalani hidup ini dengan segenap hati. Dan jalani dengan penuh keberanian, sepenuh hati. Saudaraku, kalau kita letakkan harapan pada manusia, memang kita bisa patah hati, kita bisa terluka, kita bisa merasa kalah. Tetapi hari ini, apalagi dengan janji yang sudah Kristus sampaikan dalam firman-Nya, kita diajak untuk punya dan meletakkan harapan kita padanya. Karena ketika kita taruh pengharapan itu dalam Kristus, kita punya pengharapan kekal yang tidak tergoyahkan. Dan Kristus tidak akan pernah mengecewakan dan meninggalkan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, suatu ketika dalam sebuah kesaksian, ada seorang ibu yang mengalami luka batin karena dikhianati oleh suaminya. Dan ketika di masa mudanya suaminya tidak pernah peduli dengan dia dan dengan keluarga mereka. Suaminya pergi dan tinggal bersama orang lain. Sampai suatu ketika suaminya ini pulang kembali dalam keadaan sakit, tidak mampu berbuat apa-apa, dan hanya mampu duduk di sebuah kursi roda. Dan ibu ini terus bergumul karena anak-anaknya mengatakan, bagaimanapun juga dia masih papa kami. Dia bergumul,
Apakah dia mau menerima suaminya? Apakah dia mau menerimanya kembali, memaafkannya? Dan akhirnya jemaat Tuhan, dia rawat suaminya. Dan ketika orang bertanya kepada ibu ini, kenapa ibu mampu melakukannya? Kenapa ibu mau? Tidak terbayangkan kalau saya yang berada di posisi ibu. Dan lalu si ibu ini mengatakan kepadanya, iya, ini adalah tantangan yang berat buat saya. Saya juga tidak mampu untuk menerima ini semua. Dia memukul dadanya dan dia katakan, pendeta, kalau ditanya secara saya manusiawi, saya tidak sanggup. Saya tidak kuat menjalaninya. Tetapi saya terbeban. Ketika saya memandang kepada salib Kristus, saya teringat, Tuhan sudah mengampuni saya. Dia sudah menopang saya dan dia menerima saya. Dan lalu saya merasakan gerakan dalam hati saya yang mengatakan, ketika Kristus sudah mengampuni saya pun perlu mengampuni orang lain. Salib itu jadi kekuatan kepada saya, bukan karena saya mampu, tetapi salib itu yang menjadi harapan bagi saya, sehingga akhirnya saya mau merawat suami saya. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, itu adalah realita kehidupan kita. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari penderitaan dan pergumulan. Tetapi hari-hari ini kita sudah akan merayakan dan bahkan menghayati minggu-minggu Pasion sebelum nantinya kita akan masuk di dalam Minggu Paskah. Mungkin ini juga saatnya di mana kita bisa berefleksi bahwa Tuhan mau hadir dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyiapkan surga bagi kita. Dan kalaupun saat ini di dalam berbagai keadaan yang mungkin Bapak Mama jemaat Tuhan alami, harus hidup atau melewati jalan penderitaan itu, kita diingatkan, Tuhan mau supaya kita tetap punya harapan. Jangan biarkan ketika orang lain mengecewakan kita, ketika usaha kita tidak berjalan sebagaimana mestinya, ketika seolah-olah tidak ada pintu keluar dari pergumulan kita, harapan yang hancur itu juga menghancurkan iman, menghancurkan hidup kita. Tuhan tidak mau kita menjadi orang Kristen yang lemah seperti itu. Tetapi kita menyadari lewat janjinya, saat ini betul kita tidak bisa melihat Tuhan. Tapi walaupun ia tidak terlihat, ia sudah berjanji mau menguatkan kita. Ia sudah berjanji memberikan harapan yang tidak tergoyahkan bagi kita. Dan dia berjanji untuk selalu mengulurkan tangannya bagi kita. Menghayati minggu-minggu Pasion ini dan juga menghadapi konteks kehidupan kita. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, ini adalah saatnya. Mari kita hidup di dalam pengharapan. Biarlah kita memandang kepada Tuhan di mana kita bisa merasakan tangan kasih-Nya yang terulur kepada kita dan mau mengatakan Dia siap menolong, menuntun, dan menatang kita sehingga kita bisa melewati semua itu dengan tetap melakukan yang terbaik dan dengan tetap mengandalkan Tuhan atas seluruh kehidupan kita. Selamat menghidupi pengharapan di dalam Tuhan. Kita sungguh yakin dan percaya di dalam iman, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita mau mengakhiri firman Tuhan ini Bapak Mama Saudara-saudari terkasih dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu sudah kami dengarkan. Alangkah bersukacitanya kami di dalam kelemahan kami, di dalam penderitaan, masalah dan pergumulan yang tidak kunjung usai. Kami punya satu janji yang tidak tergoyahkan yang akan menjadi bagian kami. Tolonglah kami Tuhan untuk tidak hanya menaruh pengharapan pada segala sesuatu yang terlihat oleh mata kami. Tetapi biarlah kami percaya dan mengimani janji Tuhan. Itulah yang menjadi sumber kekuatan dan harapan yang sejati bagi kami. Sehingga dengan demikian, walaupun harus berada di dalam jalan penderitaan dan menghadapi berbagai macam kesulitan,
Tuhan menuntun kami menjadi pemenang-pemenang iman melewati semua kesulitan ataupun pergumulan itu. Bapa yang baik, dalam kesempatan ini kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan anak-anak Tuhan di mana-mana tempat berada. Tuhan tetap memberikan kesehatan, Tuhan berikan kecukupan, Tuhan berikan berkat, Tuhan berikan semangat untuk terus maju dalam hidup ini. Maju di dalam pekerjaan tetapi juga tetap menjadi saksi-saksi Kristus di mana saja berada, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan di tempat lain. Kami juga tidak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tetap berkarya memulihkan, bahkan untuk pemerintahan di daerah kami. Tuhan topang, Tuhan berkati semuanya, sehingga dari mereka terpancar sinar kemuliaan Allah yang membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat kami. Pulihkan dan berkati kehidupan kami Tuhan. Kami percayakan sepenuhnya di dalam tangan kuasa-Mu Bapa, sebab kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepas sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi,
di langit biru bagaikan Raja Wali. Tuhan tanamkan di hati indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu